杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah pria Parubaya yang memimpin Yangke ke sini, berbicara sebentar dengan prajurit bernama Kemeng sebentar, lalu langsung pergi. Saat mereka berbicara, Yangke tidak berkata apa-apa dan diam-diam mengamati sekeliling. Dan pertunjukan ini membuat Kemeng sangat puas. Nah, ikut saya. Kemeng melambai pada Yangke dan mengajaknya berjalan-jalan di ruang rahasia besar ini. Setelah beberapa saat, mereka sampai pada kota. Dulu, ada seorang pejuang di tempat ini. Tangan dan kakinya diikat dengan belenggu, dan dia hanya bisa duduk bersila di tanah. Tetapi saat ini dia sudah mati dan vitalitasnya hilang. Sebelum meninggal, dia sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan garis meridian di lehernya saling bersilangan. Dan dia pasti mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan selama hidupnya. Dia hanya memiliki sedikit daging di tubuhnya, dan sangat kurus, sehingga kulitnya pucat tanpa bekas darah. Kemarilah dan buang tubuh ini keluar, teriak Kemeng ke samping. Segera, seorang prajurit datang ke tempat itu dengan cepat, melepaskan ikatan mayat dari belenggu, mengambilnya dan dengan cepat menghilang. Kemeng mencibir dan berkata kepada Yangke, "Nah, jujurlah dan patuh, saya tidak akan memberi Anda masalah apapun. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang diinginkan Nona Bia, dan saya tidak ingin membuatnya tidak bahagia. Jadi Anda harus bekerja sama, dan saya akan bersikap baik pada Anda." Yangke mengangguk ringan. Kemeng tertawa dan berkata, "Itu yang terbaik. Baiklah, Anda duduk saja di sini." Dia menunjuk ke tempat orang mati itu duduk. Kemudian Yangke duduk dengan patuh dan membiarkannya mengikat belenggu di tangan dan kakinya. Tempat yang mereka sebut ruang kekuatan kapal perang ini menyembunyikan banyak master yang telah memasuki alam suci. Yangke bahkan dapat merasakan aura milik alam Raja Suci dari tempat tersembunyi itu. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Ketika belenggu dipasang, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah karena dia menemukan bahwa ada daya tarik mengerikan yang datang dari belenggu, yang dengan panik menyerap energi suci di tubuhnya, sehingga kekuatan di tubuhnya mengalir ke kapal perang di sepanjang belenggu, dan bergabung dengan kristal suci yang besar itu, dan menjadi kekuatan pendorong pergerakan kapal perang. Baru pada saat itulah Yangke mengerti mengapa banyak prajurit terikat di sini. Dan dia juga mengerti mengapa masing-masing prajurit yang terikat di sini lesu dan lemah. Tidak peduli siapa yang terus-menerus diambil dari kekuasaan seperti ini, mereka tidak akan dapat mempertahankannya terlalu lama. Mereka yang memiliki kekuatan yang kuat dapat mempertahankannya untuk waktu yang lebih lama, sebelum mereka mati mengenaskan, karena interaksi yang tidak terkendali ini di tempat. Dan prajurit yang duduk di sini sebelumnya mungkin mati seperti ini. Jangan takut. Kemeng berjongkok di depan Yangke dan benar-benar menghiburnya. Kekuatan kapal perang pada dasarnya disediakan oleh kristal suci di sini. Dia berkata sambil menunjuk ke kristal suci besar yang tersusun rapi di sebelahnya. Dan kalian hanya mendukung kristal suci ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya akan memberikan ini pada Anda, dan Anda tidak perlu memikirkannya saja. Setelah cincin di tangan Kemeng bersinar terang dan lebih dari selusin kristal suci seukuran kepalan tangan muncul di depan Yangke. Kristal suci ini mengandung energi yang sangat kaya.
Meskipun kualitasnya tidak dapat dibandingkan dengan kristal suci di sebelahnya, namun tetap sangat bagus. Apa yang harus saya lakukan setelah saya menggunakannya? Yangke mengambil sepotong kristal suci, memegangnya di telapak tangannya, mengangkat matanya dan bertanya, "Panggil saya jika Anda sudah habis, dan saya akan memberikannya pada Anda, karena Anda milik Nona Bia, saya tidak akan terlalu pelit pada Anda." Kemeng tersenyum penuh arti. Bagaimana jika Bia Jalang itu kembali dan menemukan bahwa anak ini terlalu lemah untuk bersenang-senang? Mungkin dia akan dihukum. Oke. Yangke tidak berkata apa-apa lagi, langsung menutup matanya dan mulai menjalankan Swan Gong, menyerap kekuatan dari kristal suci untuk mengganti kerugiannya sendiri. Kemeng menegakkan tubuh, mengangguk puas, dan terus mengerjakan urusannya sendiri dalam kegelapan. Setelah dia pergi, Yangke membuka matanya dan diam-diam melihat sekeliling. Setidaknya ada 50 atau 60 prajurit yang dipenjara di ruang kekuatan ini. Para prajurit ini pada dasarnya sangat lemah. Beberapa terengah-engah dan tampaknya mereka bisa mati kapan saja. Ketika Yangke diam-diam mengamati, dia tiba-tiba menemukan itu di kegelapan. Sepasang mata menatapnya ke segala arah, seperti serigala lapar mencari makanan di salju. Semua menunjukkan ekspresi serakah. Mata ini adalah mata para prajurit yang dipenjara. Mereka tidak tertarik pada Yangke, tetapi pada selusin kristal suci yang ditinggalkan oleh Kemeng. Bagaimanapun belenggu yang mengunci mereka terus-menerus menguras kekuatan dari tubuh mereka. Satu-satunya cara untuk mengisinya kembali adalah dengan menyerap kristal suci. Mereka tidak akan disukai oleh Kemeng dan dibagikan kekayaan dalam jumlah besar. Dalam situasi saat ini, kristal suci berarti kehidupan. Kepala Yangke bergerak dan dia segera mengerti mengapa mereka bereaksi seperti itu. Tanpa meninggalkan jejak, Yangke melingkari lusinan kristal suci di antara kedua kakinya untuk menghalangi mata yang menginginkan itu. Menutup matanya dan merasakan kecepatan belenggu mengeluarkan kekuatannya. Tapi hati Yangke perlahan menjadi tenang, karena dia menemukan bahwa kecepatan belenggu mengekstraksi kekuatan tidak terlalu cepat. Itu bisa diisi ulang dengan menggunakan kristal suci dan bahkan melebihinya. Ini berarti hidupnya tidak dalam bahaya saat duduk di sini. Dia bahkan bisa menggunakan kristal suci untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Namun secara samar-samar dia masih merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Lagi pula ada begitu banyak orang di sini yang menderita dan dia pikir lebih baik berhati-hati. "Teman." Sebuah panggilan lembut tiba-tiba terdengar dari telinga Yangke. Awalnya Yangke tidak peduli, tetapi suara itu terus berdering, seolah-olah memanggilnya, sehingga Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening dan menoleh untuk melihat sumber suara. Meski cahayanya kurang, dia masih melihat seorang pemuda berwajah persegi di sebelah kanannya, yang tersenyum ramah padanya. Bahkan ada sedikit sanjungan dalam senyuman itu. Yangke mengangkat sudut mulutnya, agak menebak-nebak apa yang ingin dia lakukan, dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah Anda memanggil saya?" "Iya." Pemuda itu mengangguk dengan cepat, memperlihatkan gigi putihnya dalam kegelapan. "Nama saya Sento. Saya harus memanggil teman apa?" "Apa hubungannya dengan Anda?" Pemuda itu masih tersenyum main-main dan sepertinya tidak peduli dengan ketidakpedulian Yangke dan berkata dengan wajah yang familiar. "Kita semua adalah orang-orang yang jatuh dari ujung dunia. Ayo kita berteman. Jadi tidak perlu terlalu waspada, kan? Saya tidak suka berteman dengan orang asing." Yangke menggelengkan kepalanya. "Jangan katakan itu." Alis Sentu berkedut dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Seperti kata pepatah, begitu Anda lahir, Anda akan menjadi akrab 2 kali. Dan setelah 3 kali, Anda akan menjadi sangat akrab. Saat kita mengobrol, kita tidak akan menjadi orang asing." Yangke menutup matanya dengan tegas dan mengabaikan Sentu. Sentu terlihat getir dan berteriak. "Hei, jangan abaikan saya. Membosankan sekali duduk di sini.
ada baiknya semua orang mengobrol dan menghilangkan kebosanan. Jangan khawatir, saya tidak akan memukul Anda. Belenggu bodoh ini tidak bisa berbuat apa-apa pada saya. Bahkan jika saya membiarkannya menyerang saya selama 100 tahun, itu tidak akan membunuh saya, karena berfluktuasi hidup saja. Saya benar-benar berbeda dari mereka yang sekarat. Sentu terus mengoceh, tapi Yangke mengabaikannya, dan dia terus mengomel, seolah dia tidak akan menyerah jika Yangke tidak berbicara. Ngomong-ngomong, saya baru mendengar orang itu bilang kalau Anda ditangkap oleh perempuan bernama Bia. Saudaraku, Anda sangat beruntung sekali. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada Anda, jangan menyetujuinya, karena reputasinya telah menyebar ke seluruh alam bintang. Siapapun yang tidur dengannya tidak akan mendapatkan hasil yang baik, karena vitalitas hidup Anda akan tersedot olehnya dengan cara mati yang paling tragis, sehingga membuat saya bergidik hanya dengan memikirkannya. Dia mencoba menggunakan topik yang diminati Yangke untuk menarik perhatiannya dan membangkitkan rasa krisisnya. Tapi Yangke tetap tidak bergeming. Saudaraku, apakah Anda belum pernah mendengar nama saya? Ayo berteman, saat kita keluar dari sini, saya jamin Anda akan mendapat manfaat dari saya. Dan saya bisa membiarkan Anda menikmati semua kemuliaan, kekayaan, makanan, dan pakaian. Kristal suci, rahasia harta karun, dan keindahan. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya. Mata Yangke yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya mekar di kegelapan. Sentu tertegun dan segera menyeringai. Dia pikir dia akhirnya menemukan apa yang menarik perhatian Yangke. Ketika dia hendak melanjutkan pembicaraan, sesuatu tiba-tiba terbang ke arahnya dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat. Sentu meraih benda itu di tangannya. Setelah menyadari apa itu, dia tampak sangat gembira dan memandang Yangke dengan penuh rasa terima kasih. Saudaraku, terima kasih. Anda sangat mudah diajak bicara. Jelas, dia tidak menyangka Yangke dia benar-benar memberinya sepotong kristal suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan inilah tujuan niat baik Yangke kepadanya. Meskipun Kemeng akan membagikan beberapa kristal suci kepada para prajurit yang terikat di sini setiap hari untuk mempertahankan kekuatan dan vitalitas yang mereka ekstra. Kristal suci yang dibagikan tidak dapat memenuhi kebutuhan, dan Sentu belum terlalu lama ditangkap di sini, dan kekuatannya tidak rendah, jadi dia masih hidup dan sehat. Tetapi jika dia melanjutkan, dia tidak dapat menjamin berapa lama dia bisa bertahan. Hari ini, Yangke mendapatkan lebih dari selusin kristal suci sekaligus, dan Kemeng dengan murah hati mengatakan bahwa dia bisa memintanya setelah habis. Jadi Sentu yang duduk di sebelahnya Yangke yang mendengar ini secara alami tersentuh. Di masa lalu, Sentu tidak peduli dengan kekayaan dan kemuliaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa sepotong kristal suci tingkat rendah saja bisa membuatnya bahagia. Sepotong kristal suci bermutu rendah ini membuatnya lebih jatuh cinta padanya daripada wanita terbaik. Saudaraku, bisakah Anda memberi saya sepotong lagi? Lagi pula Anda punya begitu banyak, jadi Anda tidak bisa menggunakan semuanya untuk saat ini. Sentu memohon tanpa malu-malu, tapi dia terlihat sedikit tidak puas. Namun Yangke menyeringnya padanya dengan senyuman aneh. Sentu tidak tahu apa yang dia maksud, dan ketika dia sedang melamun, dia mendengar Yangke tiba-tiba berteriak. Kemeng segera muncul, buru-buru mendatangi Yangke dan berkata dengan nada tidak senang. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan? Saya meminta Anda untuk lebih jujur. Dia secara tidak sengaja mengambil sepotong kristal suci dari saya. Yangke menunjuk ke arah Sentu di sebelahnya. Kemeng mengikuti tangannya dan melihat Sentu memegang potongan kristal suci tingkat rendah dengan kuat. Memegangnya di pelukannya seperti harta karun dan menolak untuk melepaskannya. Mendengar itu, senyuman di wajah Sentu tiba-tiba menegang dan dia tercengang. Di ruang kekuatan kapal perang, pemuda yang menyebut dirinya Sentu tertegun dan tampak bingung, seolah dia tidak menyangka Yangke akan benar-benar menjebaknya.
Dia membuka mulutnya ingin membela diri, tetapi ketika dia melihat kristal suci di tangannya, Sentu segera tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya. Jadi dalam situasi saat ini, lumpur kuning berjatuhan dari selakangan. Entah itu sial atau apa. Jadi dia mengabaikan tatapan tajam Kemeng ke arahnya dan tidak memperhatikan perilaku tercela Yangke. Dia dengan tegas menutup matanya, memegang kristal suci di kedua tangannya, dengan panik mengoperasikan keterampilannya sendiri, dan mulai menyerap energi di kristal suci. Ibarat seorang pengemis miskin yang ingin makan sebelum meninggal. Kali ini giliran Yangke yang tercengang. Nah, Anda benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pengawasan saya, dan Anda sangat berani. Kemeng tersenyum galak, bergegas ke depan Sentu, dan meninju serta memendangnya tanpa sadar. Dia memukul dengan sangat keras hingga mengeluarkan suara bak. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Sentu. Tapi Yangke dengan tajam menemukan bahwa tempat yang dia serang menghindari posisi vital Sentu, yang hanya akan menyebabkan Sentu merasakan sakit yang parah tanpa bahaya yang fatal. Jelas dia juga tidak ingin membunuh satupun prajurit yang menggerakkan kapal perang di sini. Namun Kemeng tertawa galak sambil memukulinya dan mengumpat dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Sentu tetap diam dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkan. Wajah perseginya terdistorsi oleh rasa sakit, tapi dia masih terus menyerap kekuatan dari kristal suci, sehingga ekspresi Yangke menjadi lucu dan persepsinya tentang Sentu juga sedikit berubah. Meskipun Yangke merasa muak dengan kelakuan orang ini barusan, tidak dapat disangka bahwa dia adalah orang dengan tulang punggung yang sangat kuat dan orang yang sangat toleran. Setelah beberapa saat, Kemeng berhenti menyerang, memarahinya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak mengambil kristal suci yang dipegang Sentu, dan sepertinya menyetujui bahwa benda itu miliknya. Namun Sentu membayar mahal untuk itu. Dia dipukuli oleh Kemeng dengan hidung memar dan wajahnya bengkak. Bahkan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menatap punggung Kemeng yang menghilang ke dalam kegelapan. Sentu menyeka sudut mulutnya dan cahaya dingin seperti pisau muncul di matanya. Kemudian dia melirik Yangke lagi dan mencibir pelan. Tapi potongan kristal suci di tangannya juga kehilangan banyak energi dan kilonya redup karena penyerapannya yang tidak terkendali dan gila-gilaan tadi. Setelah diserap beberapa saat, langsung berubah menjadi bubuk dan terlepas dari telapak tangannya. Yangke bergerak sedikit. Betapa besarnya energi yang terkandung dalam kristal suci tersebut. Selama orang pejuang mengetahuinya, Sentu dapat menyerap semuanya dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan bahwa teknik yang dia praktekkan tidaklah sederhana. Dan Yangke dengan santai melemparkan sepotong sain suci lagi ke arahnya. Namun Sentu tidak menjawab kali ini, tetapi memandang Yangke dengan dingin, dengan tatapan terluka dan waspada. Kemudian dia mencibir. Apakah Anda pikir saya bodoh? Bagaimana bisa saya dibodohi 2 kali? Namun Yangke mengabaikannya dan hanya memejamkan mata untuk beristirahat. Sentu memandangnya sebentar dan merasa itu cukup membosankan. Jadi dia berhenti membuang-buang energinya, apalagi mengabaikan kristal suci yang dilemparkan di sampingnya, menutup mata terhadapnya. Pada hari kedua, Kemeng membagikan 2 keping kristal suci kepada masing-masing prajurit yang terikat, dan Yangke tidak terkecuali. Setelah Sentu mendapatkan 2 keping kristal suci, dia segera mulai menyerapnya, karena konsumsi dalam sehari telah menghabiskan kekuatan di tubuhnya, dan dia tidak sabar untuk diisi ulang. Setelah beberapa saat, kedua kristal itu habis dikonsumsi, tapi dia menjilat mulutnya dengan pikiran tidak puas. Dengan ragu-ragu menatap bongkahan kristal suci yang dilemparkan oleh Yangke kemarin di depannya. Sehingga surga dan manusia sedang berperang di dalam hatinya. Dia ingin mengambilnya, tapi dia takut Yangke akan memanggil Kemeng lagi. Dia khawatir tentang untung dan rugi untuk sementara waktu sebelum akhirnya menyerah. Diam-diam mengutuk Yangke karena tercela, tidak tahu malu. Kemudian dia menutup matanya dan tidak melihat godaan yang begitu dekat. Dan hal ini telah terjadi selama beberapa hari berturut-turut.
Namun seiring berjalannya waktu, Sentu merasa bahwa kekuatan di tubuhnya menjadi semakin melampaui kemampuannya. Belenggu terus-menerus mengeluarkan energi suci dan dia tidak dapat diisi ulang sepenuhnya. Dan lambat laun menjadi semakin mirip dengan orang lain. Sebaliknya, Yangke sangat kontras dengannya. Selain selusin kristal suci yang awalnya diberikan Kemeng kepada Yangke, dia juga mendapat 2 bagian setiap hari. Selama periode ini, Yangke secara khusus minta lebih banyak kepada Kemeng. Dan Yangke hanya menggunakan kurang dari setengah kristal suci yang dia peroleh untuk mempertahankan konsumsinya sendiri. Dan dia menyembunyikan sisanya di ruang buku hitam untuk keadaan darurat. Tapi Kemeng tidak terlalu menolak permintaannya. Tampaknya karena hubungannya dengan wanita cantik Bia. Kemeng tidak hanya tidak pelit, tetapi juga cukup murah hati padanya. Dan dia memberinya 2 atau 3 pil suci. Biarkan dia mempertahankan kekuatan fisik dan energi yang cukup, sehingga jika Bia kembali kapan saja untuk membawanya pergi, Yangke tidak kehilangan vitalitasnya. Dan hal ini membuat mata Sentu memerah karena iri, dan cara dia memandang Yangke menjadi berbeda. Seolah-olah dia sedang melihat seorang anak laki-laki cantik yang sedang makan makanan lunak, dengan rasa jijik di matanya. Beberapa hari kemudian, warna kulit Sentu menjadi semakin buruk. Dia merasa jika dia tidak menerima pengisian yang cukup, levelnya saat ini akan terancam tergelincir. Sadar akan situasi kritis ini, Sentu tidak terlalu peduli. Setelah suatu hari menyerap bagian yang dialokasikan, dia akhirnya tidak menahan godaan kristal suci yang dilemparkan Yangke dan mengambilnya. Dia dengan hati-hati mengamati reaksi Yangke saat menyerapnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah, sampai dia selesai menyerap energi di kristal suci, Yangke bahkan tidak melihatnya, apalagi menjebaknya seperti terakhir kali. Sehingga ekspresinya menjadi rileks, dan pada saat ini, sepotong kristal suci lainnya terbang ke arahnya. Sentu merutkan kening, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Menatap Yangke dalam-dalam, ekspresinya berubah dan berbisik. Apa maksud Anda? Saya punya lebih banyak kristal suci daripada yang bisa saya gunakan. Yangke mengangkat bahu. Sudut mulut Sentu bergerak-gerak dan dia mencibir. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak akan berterima kasih pada Anda karena saya menderita karena Anda sekali. Jadi kita impas. Seharusnya Anda bersyukur ada begitu banyak orang di sini dan saya bisa memberikan kepada siapapun. Jadi tidak perlu memberikannya kepada Anda lagi. Yangke mencibir. Apa yang Anda inginkan? Sentu memandang Yangke dengan waspada. Setelah digigit ular dan takut pada tali seumur selama 10 tahun, Sentu tidak mempercayai Yangke dari lubuk hatinya. Saya butuh sekutu, teriak Yangke pelan. Sekutu? Sentu menyipitkan matanya dan melihat sekeliling sebentar untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan sebelum dia berkata dengan penuh arti. Anda punya banyak ide. Saya menjebak Anda sebelumnya karena Anda terlalu berisik, dan saya tidak ingin berurusan dengan orang yang banyak bicara. Tapi sekarang Anda satu-satunya di sekitar saya yang masih energik. Jadi saya tidak punya pilihan. Ini benar-benar menjadi suatu kehormatan bagi saya. Sentu terkekeh. Tetapi jika Anda punya ide itu, mungkin tidak menjadi kenyataan. Anda tidak bisa banyak duduk dan menunggu kematian selangkah demi selangkah. Mata Sentu cerah dan dia menyeringai diam-diam dan misterius. Dia menatap Yangke dengan mata membara. Senyum di wajahnya memudar dan dia menjadi ceroboh lagi. Mengendus dan berkata, jika Anda bisa memberi saya sepotong kristal suci setiap hari mulai sekarang, dendam kita sebelumnya akan terhapus. Oke? Yangke mengangguk dengan murah hati. Sentu terkekeh. Saya tiba-tiba menemukan bahwa Anda terlihat sangat enak dipandang. Setelah mengatakan ini, dia diam-diam memasukkan kristal suci yang baru saja dia peroleh ke dalam pelukannya, bersiap untuk menggunakannya besok. Dia hanya membutuhkan 3 keping kristal suci untuk mempertahankan kekuatannya setiap hari. Tetapi Kemeng hanya memberinya 2 keping untuk mencegahnya memiliki cukup energi untuk memikirkan hal lain. Biarkan saya memperkenalkan diri saya kembali.
Nama saya Sentu. Saya Yangke. Sekarang, dia pergi menjalankan misi dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Tetapi Yangke memperkirakan bahwa begitu dia kembali, nasib buruknya juga akan datang. Dan dia harus membuat beberapa persiapan sebelum dia kembali. Tapi di ruang kekuasaan, pada dasarnya semua orang sangat lemah. Seperti yang dikatakan Yangke. Kecuali Sentu yang masih energik, semua orang di sekitarnya hanyalah mayat berjalan. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan dari orang-orang itu. Terlepas dari nama pribadi Sentu atau apakah dia dapat mencapai hal-hal besar, dia adalah kandidat yang paling cocok saat ini. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang kapal besar ini? Yangke diam-diam melepaskan pikiran spiritualnya dan berkomunikasi dengan Sentu. Berapa banyak yang Anda ketahui? Sentu bertanya balik. Saya hanya tahu bahwa ada master yang berada di alam raja suci di sini, dan mereka termasuk dalam kekuatan yang disebut bintang ungu. Dan saya tidak tahu banyak tentang sisanya. Kalau begitu, saya tahu lebih banyak daripada Anda. Sentu terkekeh. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan kapal perang kelas tinggi Raja Suci untuk mencapai jurang kekacauan yang berbahaya. Hanya dewa dua wanita. Kedua wanita itu sepertinya memiliki sesuatu dari mereka. Apa yang Anda inginkan? Setelah melihat kedua wanita itu, Yangke memotongnya. Apakah Anda melihatnya? Ya, saya satu telah mencapai tingkat kesucian kedua, dan yang lainnya telah mencapai tingkat kesucian ketiga, dan merupakan anggota dari aliansi pedang. Apa yang mereka miliki di dalam diri mereka, sehingga layak untuk diperjuangkan dengan resiko besar oleh bintang ungu? Saya tidak tahu tentang itu, kata Sentu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sialan, saya tidak sengaja menabrak mereka di luar jurang kekacauan, dan mereka menangkap saya sebagai kuli. Saat saya keluar, cepat atau lambat, saya akan menghancurkan seluruh bintang ungu. Mendengar itu, Yangke terkejut dan meliriknya. Ini adalah keinginan seumur hidup saya. Sentu menambahkan. Bagaimana dengan orang lain di sini? Mereka semua seharusnya berasal dari kekuatan musuh bintang ungu. Setelah ditangkap, mereka ditempatkan di ruang kekuasaan dan bekerja sampai mati. Jika tidak, hasilnya akan sangat tragis. Ini adalah orang-orang yang relatif baik. Setelah ditangkap, beberapa orang akan ditugaskan ke tempat yang sangat berbahaya untuk menambang dan mengumpulkan bahan obat. Perasaan tidak mampu mengendalikan hidup dan mati, dan digantung dengan seutas benang, bahkan lebih buruk daripada orang-orang di sini. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah dia memiliki pengalaman seperti itu, yang membuat Yangke terdiam. Setelah berbicara sebentar, dia memandang Yangke dengan penuh simpati. Tapi yang paling tragis adalah Anda. Sebenarnya tertarik dengan wanita bernama Bia itu. Dia tersenyum dengan sombong, dan Yangke langsung terdiam. Setelah berbicara dengan pemuda bernama Sentu, Yangke sengaja menanyakan informasi yang dia inginkan, dan mendapatkan banyak. Lambat laun, dia menemukan beberapa hal yang masuk akal. Alam bintang tempat dia berada saat ini disebut alam bintang Lo permanen. Meskipun sangat besar dan mencakup banyak sekali bintang, alam bintang tersebut hanyalah bagian dari alam semesta yang luas. Di wilayah bintang Luo permanen, ada beberapa kekuatan besar yang mendominasi nasib wilayah bintang ini. Aliansi pedang dianggap salah satunya, dan bintang ungu juga salah satunya. Selain itu ada kamar dagang Heng Luo, tulang belakang galaksi, dan sarang terbengkelai. Di bawah kekuatan-kekuatan besar ini ada banyak kekuatan besar dan yang kecil lainnya. Untuk menilai apakah suatu kekuatan cukup kuat, tergantung apakah kekuatan tersebut mempunyai modal untuk menggunakan kapal perang. Secara umum, kekuatan yang memiliki harta rahasia super besar, seperti kapal perang, dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Karena pembangunan kapal perang mahal dan menghabiskan banyak sumber daya untuk pemeliharaannya. Hal ini terlihat dari banyaknya kristal suci yang tersusun di ruang kekuatan, sehingga harta rahasia berskala besar menghabiskan banyak energi saat dijalankan. Dan jika mereka adalah kekuatan kecil biasa, mereka tidak memiliki kemampuan ini.
Kekuatan besar ini memiliki banyak bintang budidaya di bawah yurisdiksinya, sedikitnya 2 atau 3, sebanyak 7 atau 8. Mereka semua berbeda. Sentu jelas tahu lebih banyak tentang alam bintang daripada Yangke, dan dia juga bisa melihatnya bahwa Yangke sepertinya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Jadi dia mengatakan satu hal dan hal lainnya tanpa menyembunyikannya. Bintang budidaya. Yangke merutan kening. Mereka adalah bintang yang cocok untuk tempat tinggal dan latihan makhluk hidup. Sentu menjelaskan dengan sabar. Alam semesta sangat luas dan terdapat banyak bintang, tetapi kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk tempat tinggal dan latihan makhluk hidup karena berbagai alasan. Adapun mereka yang cocok untuk tempat tinggal dan latihan makhluk hidup, itu disebut bintang budidaya. Tetapi bintang-bintang yang tidak cocok untuk hidup dan berkultivasi bukan sama sekali tidak berharga. Beberapa bintang kaya akan biji langka dan beberapa bintang kaya akan tumbuhan spiritual dan ramuan. Bintang-bintang itu disebut bintang mineral dan bintang pengobatan. Dan banyak bintang mineral dan bintang obat di tangan mereka. Sumber daya yang dihasilkan dari bintang-bintang ini memungkinkan mereka untuk berkembang dengan baik. Tentu saja ada juga bintang kematian. Bintang semacam itu yang tidak bernyawa. Tanpa mineral, tanpa bahan obat, dan bahkan tidak ada energi langit dan bumi. Mendengar itu, Yangke tidak bisa menahan perasaan terharu, karena di benua Tongsuan kekuatan besar sering kali bertempur sampai mati, untuk memperebutkan sebagian kecil wilayah. Tetapi di seluruh bidang bintang ini, ada beberapa kekuatan yang dapat mengendalikan banyak bintang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan kekuatan di benua Tongsuan dan alam bintang, tiba-tiba tidak ada artinya. Setiap bintang budidaya memiliki master bintang, dan master bintang adalah master tertinggi dari bintang budidaya itu. Jika suatu hari Anda dan saya dapat mencapai ketinggian itu, hidup kita akan berharga. Sentu terkekeh, ekspresi kerinduan muncul di matanya. Kultivasi macam apa yang dimiliki master bintang? Sungguh tak terduga, kapal perang tingkat Raja Suci bermutu tinggi dapat dihancurkan oleh master bintang manapun, hanya dengan beberapa pukulan. Sentu menarik nafas dalam-dalam. Yangke terdiam sesaat, meskipun Sentu tidak memberitahunya apa tingkat kultivasi master bintang itu. Dia bisa menebak bahwa dia pastinya adalah orang kuat yang telah melampaui alam Raja Suci. Atau ada alam yang lebih tinggi di atas alam Raja Suci. Lihat keluar. Sentu memberi isyarat pelan. Yangke mengikuti pandangannya dan melihat bintang-bintang besar dan indah di luar kapal perang. Ruang kekuatan adalah bagian bawah dari keseluruhan kapal perang dan juga merupakan tempat yang bertanggung jawab atas arah dan kecepatan kapal perang. Jadi di ruang kekuatan Yangke dapat melihat situasi di luar. Lingkungan sekitar terbuat dari jendela transparan dan kuat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Melalui jendela tersebut, situasi di segala arah dapat dilihat. Apa pendapat Anda tentang bintang-bintang ini? Tanya Sentu. Energi yang terkandung di langit dan bumi berada di luar imajinasi saya. Yangke menjawab dengan sungguh-sungguh. Ya, melihat ke seluruh wilayah bintang Hengluo, tidak ada bintang budidaya yang dapat dibandingkan dengan bintang manapun di sini. Semua kekuatan di wilayah bintang benar-benar ingin mengembangkan bintang-bintang ini. Di jurang kekacauan, apakah itu api yang menghanguskan, atau mereka yang menggigit, dan bintang dingin yang sangat cocok bagi pejuang dengan atribut kekuatan tertentu untuk berlatih secara mendalam. Dan siapapun dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Tapi, saya mendengar tempat ini sangat berbahaya. Ini adalah area terlarang di seluruh alam bintang. Ada medan yang memancar dari bintang-bintang di sini yang kacau balau. Ya, justru karena energi yang terkandung di dalamnya begitu sangat besar, sehingga medan kacau itu dapat dihasilkan. Karena alasan inilah orang-orang tersesat di sini. Sehingga jurang kekacauan selalu menjadi area terlarang di langit berbintang. Kalau begitu, kapal perang ini, Yangke bertanya dengan bingung. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun.
peta bintang yang dibawa dalam kapal perang semuanya memiliki level tertinggi. Dan ada master yang mahir menggambar peta bintang di kapal perang. Jadi kapal perang tidak akan tersesat di sini. Ini juga menjadi dasar bagi mereka untuk berani menerobos. Tapi jika kapal bintang akan berbeda. Dipengaruhi oleh medan yang kacau, peta bintang di kapal bintang akan mudah rusak. Jadi tidak ada seorang pun berani mengendalikan kapal bintang ke sini sendirian. Jika ini masalahnya, tempat ini tidak bisa disebut area terlarang di langit berbintang. Memang ada. Sentu mengangguk dengan berat, dengan ekspresi serius, tapi tidak ada yang tahu dengan jelas bahaya apa yang ada. Karena siapapun yang masuk ke sini tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Pikiran Yang berbalik tajam dan tiba-tiba berteriak. Menurut ini, apa yang ada di tangan kedua saudara perempuan itu adalah apa yang sangat ingin didapatkan oleh bintang ungu. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil resiko sebesar itu untuk masuk. Sentu memikirkannya dengan hati-hati, jadi dia mengangguk setuju. Saya benar-benar belum menyadarinya, tapi apa yang bisa membuat bintang ungu tidak ragu-ragu untuk mengemudikan kapal perang tingkat Raja Suci tingkat tinggi ke dalam jurang kekacauan? Namun setelah keduanya berpikir keras, tetapi tidak menemukan apapun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.